kita bicarakan sekarang adalah tentang era digital sebenarnya, era media sosial seperti Facebook, Twitter, Google tuh, email pas. Tapi ada satu sisi kita maju ke depan tapi nggak jelas maju. Seperti dulu misalnya ada rombongan DPRD ke Australia, ditanya emailnya, dia bilang email apa, yahoo.com. Jadi agak aneh, sebuah lembaga seperti itu tidak punya email. Tapi sisi yang lain ketika sekarang kita bicara tentang media sosial, sepertinya kita bertemu dengan sebuah dunia lain, di mana dunia yang kita bisa seenaknya memaki orang, bisa seenaknya kita mengungkap apa yang terjadi pada diri kita atau diri teman, baik itu dalam teks maupun foto. Apakah keterbukaan ini, karena ketika kita sekali posting, logikanya itu bisa diakses ke seluruh dunia. Apakah itu tidak menimbulkan dampak negatif? Ya, Pak. Tapi sebelum itu saya mau perkenalkan Pak Heri ini tampaknya preman. Asli preman. Tapi hebatnya beliau ketika umur 40 hari ini sudah menjabat presiden direktur sebuah BUMN besar, yaitu Jaringan Hotel Indonesia Natur. Jadi nanti itu belakangnya nanti kita tanya itu, tapi kita tanya tentang urusan media sosial. Silakan Pak. Oke. Selamat malam teman-teman semua, para senior. Ternyata karma baik kita sedang muncul malam ini, bisa bertemu setelah sebenarnya Mas Iwan ini mengundang Tiang 3-4 kali dalam suatu topik yang khusus mengenai sumber daya manusia khususnya Bali. Tapi karena keterbatasan waktu, sementara Tiang sehari-harinya dari Jakarta, weekend saja mengunjungi anak dan istri di Bali supaya nggak diganggu sama tetangga gitu. Ini langsung kita ke topik karena perbincangan di Jakarta dengan teman-teman yang kebetulan adalah beberapa programmer yang kemudian sekarang membuat I Stand on the Right Side, kukuh itu, kemudian Jimmy yang membuat untuk Gerindra, kemudian Eka Ginting pemilik Indo.com awalnya. Kita berbicara segala macam, timbullah suatu pikiran nakal saya mengenai media sosial. Sampai detik ini gitu, Indonesia itu nggak punya server sendiri. Ternyata ini menyakitkan, menyedihkan. Padahal ketika saya tanya, sebenarnya berapa sih biaya untuk membuat server seluruh Indonesia? Kalau untuk standar PNS saja dulu 500 miliar cukup untuk membuat server sendiri. Permasalahannya adalah dari pertama physical layer kita nggak mumpuni infrastruktur. Ternyata kita nggak mau gitu menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain melalui kabel bawah laut sehingga kita mempunyai akses. Ketika kemudian saya tanya lebih dalam lagi, ternyata kita itu tidak punya satelit sendiri, punya satelit sendiri Palapa yang dulu Pak Harto buat. Cuman permasalahannya kemudian kita nggak pakai untuk bidang itu. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa? Iya. Setelah kita lihat ternyata kita depending dengan 3 server. Yang pertama adalah Australia, yang kedua Filipina, yang ketiga adalah Singapura. Filipina khusus untuk judi online biasanya. Sepak bola, poker, itu semua Filipina base-nya. Kemudian Australia sama Singapura kemudian untuk bisnis. Masuk lagi pemikiran yang nakal lebih dalam adalah Panglima TNI membuat grup BBM. Pati TNI gitu, Mabes gitu kan, ada 10 jenderal gitu kan. Mereka sharing di grup, very eksklusif. Kemudian yang kedua, para menteri membuat juga grup. Yang ketiga yang lebih konyol lagi adalah Sekjen DPR RI @yahoo.com. Pernahkah kita berpikir semua discussion kita itu adalah di tab? Masuk lagi pemikiran nakal kita. Dulu, ini bapaknya Wira jagonya kan, polisi. Kalau mau nyari orang, kita harus cari tahu kan, nyen bapak nih, nyen meme nih, nyen dadong nih. Dulu sekolah di mana? Sekarang dengan mudah kita bisa melihat Leni Pandey, Uling SD, Lekat Pidan, nyen in relationship-nya siapa, divorce-nya siapa, bisa tahu.
Nah, pernahkah kita menyadari hal itu ketika kita merasa eksklusif, gaya-gayaan, punya email nggak? Oh ada heriangligan@yahoo.com gitu, gayanya bangga. Tapi kita nggak pernah tahu ternyata semua koresponden kita itu di tap. Kemudian melangkah lagi pemikiran kita. Di Cina pertama kali Facebook dibiarkan, tapi begitu kemudian dia menyadari, dia rubah, dia lock Facebook, dia bikin sendiri, dia membuat run-run. Dan semuanya mau mengikuti. Nah ini lihat nih, kita punya pemikiran kan, nanti kita hubungkan. Ternyata di Indonesia banyak hacker, kita ada suatu tempat namanya Silicon Valley. 250 minimal itu orang Indonesia. 30%-nya adalah orang Bali yang kerja di sana, di Silicon Valley. Apakah kemudian kita nggak bisa appreciate ilmu mereka? Apakah kemudian bangsa kita yang memang tidak memiliki rasa nasionalisme, malah lebih bangga, gue kerja di IBM. Gue nggak kerja di misalnya di Bali gitu, lokal, dia nggak. Padahal itu orang-orang kita, tapi kitanya yang nggak bisa. Ya, nah kembali kepada topik yang tadi mengenai media sosial. Di sisi lain orang berbicara dengan mudah, mengumpat gitu ya. Kok kayak nggak ada etika? Padahal undang-undang IT itu sudah diberlakukan sehingga kasus rumah sakit. Memang betul, kita nggak boleh kemudian menyalahkan kok tega sekali sih dia menghukum orang. Undang-undangnya mengatakan demikian. Patuh Cernak Bali, Tajen Joe, misalnya begitu. Kalau undang-undang 303-nya masih ada, janganlah kita menganggap bahwa judi itu legal gitu loh. Kalau mau dilegalkan undang-undangnya ubah malu gitu loh. Ya. Nah inilah yang kemudian kita mencoba melihat bahwa kenapa sih orang pinter banyak nggak mau buat sendiri gitu loh. Terjawab pemikiran kita, ternyata ada yang namanya Klakat, ternyata ada yang namanya yang punya BCA kemarin sekarang berubah apa itu? Tokobagus.com segala macam gitu ya. Sementara ada Amazon, Cina bikin sendiri namanya Alibaba. Ada web namanya Alibaba untuk menjual itu ada. Nah, kembali bahwa ternyata kita tidak memiliki itu. Harapan yang paling besar dulu pernah ditimpakan kepada Satlindo. Ya, ternyata Satlindo sudah terbeli oleh Singapura, kemudian terbeli oleh Qatar. Wajar dia tidak diberikan right-nya sekarang. Satelit itu diberikanlah kepada BRI. Apakah kemudian BRI mau dimanfaatkan untuk kita-kita ini? Ya, kita semua bergantung. Dengan bangganya posting, misalnya, coba bayangkan ya, kalau mau nulis status, kan Facebook bertanya, what is in your mind kan? Dipancing kita untuk menguapkan raga dini, raga ditu. Kalau sajan kita tahu teman kita itu ada di mana gitu loh. Gampang sekali. Bahkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh itu fakta. Banyak. Ya, begitulah kondisi kita. Nah, dalam kerangka itu kemudian pada saat diskusi di sini, saya mencoba untuk melihat itu fakta. Itu suatu fakta, tapi apa hayalan kita? Apa yang kemudian kita harapkan berkaitan dengan seni budaya? Kenapa sih tidak dimanfaatkan kemudian untuk art and culture kita, untuk bisnis kita? Dengan catatan kita semua support, misalnya dog deh. Untuk komunitas kita kenapa tidak kita support, kenapa nggak kita gaungkan dog itu? Manfaatkan media itu. Pakar medianya ada, Leni. Misalnya manfaatkan, dipromot semua, dipromot. Contoh saja yang paling simple. Saya berpikirnya ini adalah diskusi yang tertutup lingkungan kita saja. Iwan benglah gaya posting lah di Facebook dia. Menggerudukan pasuknya. Saya bilang, jangan dulu. Saya bukan pakarnya. Ini bicaranya yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, mungkin saya kaitkan dengan dunia intelijen walaupun yang sendiri sebenarnya bukan pengamat intelijen. Tapi begitu mudahnya pihak luar itu melihat ke dalam perut Indonesia, PNS semua diskusinya itu ya bisa di-tag dari luar. Kebayang nggak kalau Panglima TNI mengatakan ada TO1 di grup BBM, kemudian Amerika tahu gitu. Minggu lalu saya dapat kabar, ada suatu jembatan di Palembang ditabrak oleh truk. Karena kasus jembatan ditabrak oleh truk yang bermuatan besar, yang ribut Singapura.
hubungannya sudah tidak ada. Ternyata di jembatan itu di sebelah kirinya ada suatu jaringan. Itulah jaringan penghubung server kita dengan Singapura. Sehingga kuota kita hanya berlaku 30% karena jaringan itu terputus. Coba ya, Singapura nakal, diginiin saja kita, kabel itu, collapse kita. Communication kita itu collapse. Mudah-mudahan senior-senior pengamat seni, teman-teman yang sama seperti saya hanya penikmat IT sadar bahwa perlu kok kita punya kok satu gitu loh. 500 miliar untuk ukuran negara Indonesia. Rasanya untuk Jakarta saja bisa kok untuk membuat itu. Tapi sekarang mau nggak? Willing nggak kita membuat? Mengerti nggak kita bahwa itu ada manfaatnya? Yang kedua, ya redundancy perlu dikurangi lah, pemborosan segala macam juga perlu sepertinya dikurangi. Jadi hayalannya adalah kita bisa memiliki sendiri, kita bisa memanfaatkan sendiri, kemudian sekretifnya bisa kita pegang, nggak bocor. Jangan ngomong dari segi intelijen, dari segi kreativitas saja. Bisa saja kreativitas yang ada di Bali karena dimunculkan duluan di Facebook dengan harapan kemudian menjadi terkenal, di-tap sama Jepang, di-tap sama negara lain, dia patenkan milik dia. Dengan media itu terjadi networking, kemudian kita bisa men-tap yang lebih tinggi, kemudian art and culture kita bisa mendapat bantuan. Bantuan yang murni tanpa mengarahkan. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan kenakalan pikiran tiang ini mengenai fakta, mengenai hayalan, mengenai suatu media sosial untuk menjadi lebih ke depan. Jadi saya juga mau stressing nih. Jadi sekarang tuh kita suka sekali pakai GPS ya, Global Position System, kita hidupin. Tanpa terasa kita lupa mematikan GPS itu. Ketika kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, akan ada garis itu. Makin banyak yang bergerak dari sana dari satu tempat ke tempat yang lain akan terlihat, oh orang Bali itu bergeraknya, orang Denpasar lah, bergeraknya lebih banyak ke arah ini, ke arah ini. Kemudian itu dalam waktu itu jadi semacam survei, enggak survei kayak kita yang masih angka 1.200, mereka udah pakai IT. Nah survei itu kemudian menentukan, oh tempat yang paling gampang dilihat oleh orang adalah di tempat A. Kemudian itu dijual sama Burger King atau Dunkin Donut. Dia kan tahu tempatnya di situ. Nah, itu bagian dari kemampuan mereka merekam aktiviti kita. Seperti tadi Pak Heri bilang tap, artinya kita direkam juga oleh mereka. Untuk urusan ekonomi juga seperti itu. Jadi itu sudah dijual oleh Google, siapa mau beli boleh. Grafik orang bergerak di Denpasar, karena Google itu di Bali ini sudah full. Jadi semua jalan sampai jalan yang jelek, yang kecil, yang itu sudah didatangi oleh mobil Google yang merekam semua aktiviti. Kemudian itu jadi data. Sebenarnya ini kan masalah data itu, ya yang tadi dibicarakan Pak Heri sebenarnya. Tapi dalam pandangan kita itu sebuah kesenangan. Kenapa kok kita tidak memikirkan bagaimana kita ada di belakang itu untuk mengelola itu? Jelas. Jadi gini, saya tambahkan dah, saya perjelas sedikit. Tadinya konsepnya adalah kita berbicara, lihat penutupnya kita tutup dengan begini. Media sosial tuh bisnisnya cuma satu, database saja bisnisnya dia. Database itulah yang dijual. Betapa mahal harga database. Iwan memang mengatakan Burger King, tapi yang pemakai yang paling top adalah branded company. Contoh ya, Louis Vuitton mau buka outlet di Grand Indonesia, nggak jadi tuh. Dia pindahkan ke Plaza Indonesia karena database-nya orang dilihat, orang ke Plaza Indonesia itu adalah orang yang middle up dan membeli. Jadi setiap orang datang ke Plaza Indonesia keluar bawa tentengan. Rupanya di setiap depan toko itu ada recording. Yang lewat perempuan laki yang belanja brandednya apa segala macam, sehingga dia bukalah toko di Plaza Indonesia, tidak di Grand Indonesia. Kemudian saya berpikir, berapa dia bayar untuk ini? Ternyata miliaran dia bayar. Tidak murah ternyata bisnis database itu. Kita masukin semua data. Kan Facebook bilang, please update your account info. Terus agak ngupdate kan, nih masuk tamat tanggal sekian. Itu dijual sama orang ternyata.
yang lebih ngenes lagi nih Ki ya, teman-teman. Di Jakarta itu di Monas, setiap Jumat pada saat orang-orang sholat, menjelang sholat tuh mereka pada kumpul. Yang by accident taunya, karena dikasih tahu orang iseng main ke situ. Sajanya orang berita ini, ternyata bener. Pernah dengar Messenger nggak? Orang yang ngirim-ngirim tagihan kartu kredit itu loh. Ternyata setiap minggu hari Jumat ngumpul di Monas, saling tukar. HSBC ngasih Permata, Permata ngasih Mandiri, Mandiri ngasih BRI. Semua alamat dan nama itu, masing-masing orang itu punya kira-kira 2 juta database. Kemudian datang perusahaan, bos, saya mau butuh, bapak butuh berapa? Mulai abjad apa? Ditransaksikanlah, sekali transaksi, dia dapat 3 juta rupiah. Bayangkan Pak, sehingga kadang-kadang kita menerimalah suatu info atau ada ke rumah segala macam, itulah yang dilakukan. Nah itu penutup sebenarnya, kalau kita mau. Ya, Pak Heri. Tapi yang kita mau kan, bisa nggak orang Indonesia untuk mengambil seperti hayalan tadi itu Pak Heri, bahwa kita punya server, bagaimana sistemnya? Duh, sekarang yang melakukan juga orang Indonesia, cuman bodinya adalah Amerika, bodinya adalah Rusia, bodinya adalah Cina. Yang saya katakan tadi, willingness ini yang harus kita rubah. Kalau kemudian Pak Iwan nanya sama saya selaku orang muda, ya jawaban saya pasti bisa. Masalahnya mau nggak? Sekarang mau kasih Satlindo, Satlindo sudah punya Qatar. Harapan sekarang Telkom, Telkom sebagian TBK. Untuk membuat keputusan dia harus RUPS dulu. Satu-satunya jalan adalah pemerintah. Padahal sekarang kalau saya bilang, dulu staf khusus Menteri Telekomunikasi itu waktu zamannya Pak Sofian Jalil adalah Alek Rusli yang kebetulan satu sekolah di Kerton Uni. Saya bilang, kamu bisa ngeblok nggak ini? Nggak bisa. Ada sampai sekarang pornmaki.com dia nggak bisa blok Pak. Kenapa? Dibayar. Lu jangan blok yang inilah. Kalau saya pribadi, pornografi betul punya dampak, sangat betul. Tetapi akan lebih berat dampak itu kalau isinya media kita adalah penyerangan rumah ibadah. Itu lebih parah loh buat saya. Itu malah tidak diblok. Ini kadang-kadang lucu memang negara kita. Harusnya berani investasi, bikin sendiri. Kok kita bergantung? Nah, ada lagi cerita khusus, cerita yang lucu. Dulu ketika Telkomsel berbicara dengan Satlindo, mereka dikirim dulu datanya ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Bali. Padahal Iwan pakai Satlindo, Iwan di Jalan Badak, saya di Ubung. Jadi communication data itu harus dikirim dulu ke Jakarta, dan Jakarta baru ditransfer lagi dengan kecepatan yang cepat tentunya ya, karena pakai frekuensi kan. Sekarang udah mau, itu pun sudah mau. Sekarang dipanggil Telkomsel, dipanggil XL, dipanggil Satlindo, ada hub dimasukin jeglek. Jadi antara Bali dan Pasar Barat dan Pasar Timur tidak perlu dulu ke Jakarta, cukup di lokal saja. Kalau itu saja bisa, harusnya dengan otoritas yang dimiliki tunggal oleh pemerintah, bisa Pak. Karena orangnya sudah tersedia, SDM-nya sudah tersedia. Dulu katanya manggil Habibie bisa, sekarang masa manggil orang di Silicon Valley nggak bisa? Harusnya bisa kita manggil-manggil mereka. Sangat bisa Pak. Ya, ya kita mau supaya lebih diskusinya lebih sporadis ini supaya. Nah gini, kita lebih spesifik, kita arahkan ke dia aja. Kalau pemerintah bisa, bentar dengerin dulu, ini bagus. Kalau pemerintah bisa, kenapa enggak kita coba untuk Bali? Ayo Bali bikin server sendiri ya. Why didn't you talk to your father? Pah, bikin server Pah, Bali gitu. Bikin sendiri. Minimal untuk semua PNS seluruh Bali, korespondensinya lewat situ. Lock dulu kita. How much money? Berapa duit? Ya, PAD Badung diambil sepertiganya cukup saya rasa dari pariwisata lah ya. Coba sekarang saya tanya, kenapa otonomi di tingkat 2? Coba pakai pikiran liar kita. Kenapa otonomi nggak dibuat tingkat 1? Jawabannya adalah, kalau dibuat di tingkat 1, federasi kita Indonesia. Betul? Itu sebabnya memang sengaja otonomi dibuat di tingkat 2. Padahal bapaknya manggil bupatinya, saya tanya ke itu loh bangsa kita sebenarnya. Oke, silakan. Mumpung saya ingat yang itu, silakan. Sekarang kita sporadis saja. Ya sporadis. Ya ini Tang.
Tang ini konsultan hukum Asik. urusan hak cipta. Sempat dibully di Facebook juga. Itu gimana Tang? Apa caramu ketika berkomunikasi tentang sesuatu hal kemudian respon dari kawan-kawan itu bukan pada pendapatmu tapi pada siapa kamu? Nama saya Tang ya. Jadi selama saya mempergunakan dunia sosial media gitu, bahwa satu hal terkadang saya sendiri menjadi manusia yang lain gitu. Maksudnya tingkat intensitas saya kadang-kadang mengalami kejenuhan, habis itu kegalauan, dan saya tuang-tuangkan seperti itu begitu saja. Cuman karena petik ya, mohon maaf ini saya orang hukum, jadi kadang-kadang saya berhati-hati untuk melakukan men-share statement tertentu gitu. Nah, dari sisi hukum, Undang-Undang Etik kan sudah disahkan nomor 11 tahun 2008. Kemudian, nah persoalannya kemudian tidak ada PP yang khusus yang kemudian menjembatani kepastian hukum seseorang melakukan tindakan-tindakan pidana umpamanya dalam IT. Nah ini juga persoalan karena jujur aja wilayah hukum belum bisa menjangkau secara konkret ya tentang dunia ini. Contoh misalnya kemarin sudah didiskusikan di televisi bagaimana kemudian kampanye lebih duluan di sosial media padahal di televisi dan lain-lain sudah ditutup. Nah itu yang kembali kata Pak tadi bahwa kita tidak punya suatu otoritas khusus yang menangani ini. Nah ini juga persoalan gitu. Nah bagi saya sendiri sih jujur aja blank soal ini gitu. Mungkin dari perbincangan ini saya dapat ilham kira-kira apa yang bisa di-share kemudian ya paling tidak memperingatkanlah teman-teman agar lebih berhati-hati. Pertanyaannya bagus sebenarnya, concernnya mengenai apa sih yang harus kita tuangkan. Kalau kemudian saya dirasuki roh baik menjawabnya, buatlah yang positif-positif. Ya, gambarkan, siarkan hal-hal yang positif. Pernah saya sama Iwan saya bilang, investasi media TV One, RCTI dia ratusan miliar. Tapi isi beritanya seorang nenek diperkosa, kan lucu sebenarnya. Satu, yang itu ya intinya adalah siarkan hal-hal yang bersifat positif sehingga melalui media sosial kita itu kayak sharing karma baik lah misalnya. Yang kedua, saya sepakat mengenai hukum. Kalau kita ngomong hukum nih Tang ya, ada 10 pakar hukum, pendapatnya bisa 11 loh. Ya, 20 even misalnya. Kalau hukum. Ya. Ada suatu produk hukum itu hukum IT ya. Memang rancunya adalah ketika ada film Ariel muncul di media, yang kena kan orang yang sharing ketiganya, tapi layar pertamanya kan nggak kena tuh. Orang yang kemudian tahu laptopnya ngunggah kan nggak kena. Emang lucu. Dibuat hukum ini lucu, penegakannya lucu. Yang paling hangat ini topiknya sekarang adalah di Jakarta. Mengenai undang-undang Pilpres dilihat dari dua sisi, undang-undang dasar dan undang-undang Pilpres KPU, khususnya pasal 159 itu. Undang-undang 159 KPU itu. Satu sisi, ini nyeleneh sedikit ya, cuman ini lagi top ini. Satu sisi, Pilpres itu menang kalau 50% plus 1 suaranya. Tapi di satu sisi mengatakan, dilengkapi lagi, harus menang minimal 20% di 17 provinsi. Artinya bisa jadi seseorang itu menang tapi tidak 20% di 17 provinsi. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir undang-undang itu dibuat hanya terhadap 2 kandidat. Kalau 3 bisa itu gampang. 4 gampang, 2 bisa jadi seorang menang tapi dia gagal dari pasal yang lainnya. Nah, jadi kembali ke topik Tang itu, pergunakan media sosial itu untuk networking. Ya, jualan produk, sharing. Pak Yusri, gimana menyiasati satu sisi untuk membangun komunitas dengan baik, satu sisi bisa menjadi konflik-konflik tersendiri di situ. Saya mau agak surprise juga nih ya, mungkin karena topiknya dunia maya. Tumben acara dok kayak ini kayak sepi-sepi aja. Mungkin yang lain tuh monitor di Facebook. Persoalannya kita ini di sini yang ikut dunia maya itu atau khususnya Facebook ya atau Twitter atau apa, banyak account abal-abal. Gitu. Cuma kitanya ini ya kurang
yang ya yang sudah sering pakai itu kan bisa memilih di Bali ini penggunaannya banyak, cuma sama dengan media lain, saya pikir dunia maya atau media sosial yang itu bisa menjadi alternatif informasi di sini. Selain koran-koran yang ada berapa 10 koran tuh misalnya kalau kita baca kan kira-kira 2 aja yang mainstream, itu saja. Yang stressing itu tentang kebohongan. Kebohongan ini menjadi produk baru di media sosial. Kemudian kita pun akhirnya ikut-ikutan menjadi pembohong. Gimana etika di situ? Kalau tadi diskusi saya mengenai, dan kalau kita kontekskan dengan katakanlah intelijen gitu ya, justru bagus pembohongan itu supaya mereka juga kena desepsi kan begitu. Mereka juga bingung nggak bisa tahu yang sebenarnya kan begitu. Tapi dalam konteks kemudian kita satu komunitas, kemudian mereka melakukan pembohongan publik, ya itulah sebenarnya esensi daripada dunia maya itu. Disebutkan dunia maya sehingga mereka dengan gampang membohongi publik itu sendiri. Sekarang kembali kepada kita, sepakat adminnya harus benar, sepakat yang digaji nggak ngupdate, yang relawan malah ngupdate betul semua berita-berita itu kan begitu. Tapi dalam kita membohongi itu, sekarang yang kita pilih pembohongan itu, apakah akunnya yang bohong, apa isinya yang bohong? Kalau kemudian akunnya yang bohong, ya sudah, percuma kita menanggapi kan gitu Yus. Tapi kalau orangnya benar, saya gitu, tapi kemudian melakukan proses pembohongan di Facebook, ya ini yang perlu kemudian akan berhubungan dengan kasus hukum IT itu. Kalau masuk dalam komunitas, adminnya harus tegas, delete. Tapi kalau kemudian dia masuk ke akun pribadi, kan sekarang Facebook sudah membuat hide atau add to timeline segala macam dia sudah buat kan. Jadi tergantung kita di hide saja. Nah kalau kemudian isi timeline kita adalah produk penjualan elektronik, ya itulah dari database. Dia bisa melakukan dari satu komunitas, diambil membernya, di spread out penjualan HP, penjualan barang elektronik. Itu adalah sisi ekonomi dari suatu media sosial. Jadi ini Ibu Leni ini mau bicara karena sudah lama di media pariwisata juga. Bahwasanya kalau ketika orang ribut masalah sosial media, ya back to yang Ajung bilang tadi, yuk coba berusaha untuk berpikir positif sama berkelakuan positif. Kita ambil aja itu dari sisi kita bagaimana bisa untuk belajar bijak, misalnya gitu. Saya pun juga sometimes mengeluarkan emosi saya. Saya nggak punya banyak sosial media, cuma punya Facebook. Aja mungkin pernah lihat gitu. Suatu ketika saya pernah posting, bagi saya tuh kata-kata saya datar, tapi saya begitu mendapat banyak respon hanya gara-gara saya menulis, wahai teman-teman saya di Facebook, bagi yang mengenal nama seseorang saya sebut itu, tolong inbox, penting. Semua langsung heboh. Ada yang nelpon, ada yang buat di inbox, kamu kenapa semua. Saya lihat, kenapa banyak sekali gini ada respon seperti itu. Orang itu cowok cewek? Cowok, Okay. Seorang politikus. Tapi bagi teman-teman saya yang tahu saya, yang tahu mereka saya tidak suka berbohong dan tahu mereka saya I'm sorry to say, ya saya bilang saya berpikir positif. Mereka menjadi mencurigai sebegitu emosinya saya gitu. Padahal saya nulisnya biasa aja sih, tapi mereka ini bukan seorang Ibu Leni gitu loh. Yang bisa saya share di sini adalah kalau kita di dunia maya itu kita dilatih sebenarnya untuk berbuat bijak, berlatih untuk berpikir positif dan berbuat hal-hal yang positif, bisa memilah yang mana cocok jadi teman, yang mana tidak cocok jadi teman gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya share. Makasih. Sebenarnya saya pengen nerusin apa yang Leni tadi sampaikan. Tapi sebelumnya perkenalkan Pak Heri, saya Iwan D, dia Darmawan, saya Dewan Tama. Ya, mungkin ya akan lebih seru kali ya, ini malam minggu, malam yang seru. Saya ingin coba menawarkan satu positioning gitu. Dari kalau kita tadi berdiskusi ada banyak keresahan
kegalauan sebenarnya yang banyak muncul gitu. Saya mencoba untuk menawarkan sebuah positioning yang sebenarnya sederhana gitu. Ketika kita bicara dunia maya, buat saya kemudian positioning saya jelas. Saya beli handphone, bukan beli handphone sebenarnya, saya beli center yang handphonenya bonus gitu. Jadi saya bisa meletakkan diri saya untuk tidak terintervensi oleh kehebohan dunia digital, dunia modern, yang membuat kemudian saya punya ruang sendiri untuk kemudian merespon. Sehingga saya tidak dipengaruhi untuk kemudian mereaksi atas pengaruh yang masuk ke saya. Gitu. Dan saya senang Nokia-nya karena saya dulu waktu Nokia pertama kali keluar, dia punya branding connecting people, saya suka banget. Bukan pada teknologinya, tapi pada prinsipnya, pada filosofinya. Dan buat saya, ini sangat dekat dengan filosofi kita sebagai orang Timur. Bahwa kita itu adalah connecting banget. Jangankan sesama manusia, sesama leak sama binatang ubu-ubuannya kita dekat, connect banget gitu. Jadi itu prinsip kita. Sehingga yang kemudian ingin saya sampaikan adalah kita nggak usah galau dengan perkembangan ilmu teknologi, perkembangan dunia yang begitu cepat. Ketika kita bisa positioning dengan jelas pada apa? Pada budaya. Nah, nanti akan saya nyambung dengan Subak. Tapi sebelum ke sana, saya tidak setuju kalau kita mengejar kehebatan dunia negara maju di bidang teknologi, di bidang IT dan lain sebagainya. Sampai kalau tadi dibilang kita perlu punya server Indonesia, saya nggak setuju. Kenapa? Karena bagaimanapun kita mengejar teknologi mereka, kita nggak akan bisa nyalip mereka. Jangankan nyalip, sama aja nggak mungkin. Karena kita udah diposisikan, kita berada di bawah mereka dalam konteks teknologi, dalam konteks informasi, dalam konteks bagaimana dunia ini mau dikemas. Karena disitulah kelebihan mereka. Kelebihan kita apa? Di budaya. Saya orang lingkungan. Saya 15 tahun lebih saya di LSM lingkungan. Ilmu dasar yang saya pelajari adalah dalam lingkungan itu ABC. Abiotik, biotik, dan culture. Jadi ketika bicara lingkungan, saya bicara abiotik yang mati-mati, alam, udara, angin, biotik yang hidup-hidup, dan culture. Nah yang abiotik dan biotik ini tuh orang luar itu udah dulu banget dia mempelajari dengan segala ilmu sainsnya. Sehingga kita sering mengkiblat ke mereka ketika bicara lingkungan. Tapi kita sering lupa, lihat dong culture. Culture kita justru kita lebih hebat. Cuma kita tidak terdokumentasikan dalam sebuah ilmu sains, ilmu ilmiah yang jelas. Tapi itulah kehebatan kita. Dan itu sudah terbukti dengan sistem Subak. Bagaimana people-nya orang-orang Subak itu terkonek dengan bagus dalam tekarannya konkret banget dengan Tuhan, dengan alam, dengan buta kale dan lain sebagainya. Itulah kekuatan. Jadi kalau kita mau mengejar yang kalau bahasa saya di lingkungan, kalau saya mau belajar ahli jadi lingkungan, saya tidak mungkin belajar sains abiotik, biotik, nggak mungkin. Mereka lebih hebat. Saya harus belajar di culture. Ini yang harus saya pegang. Bagaimana culture ini kemudian membungkus yang biotik sama abiotik itu. Dalam konteks teknologi saya pikir sama. Bayangan saya, mudah-mudahan saya salah. Tapi saya meyakini itu benar. Bahwa kita mengejar teknologi mereka nggak mungkin. Posisi kita udah telanjang bulat di depan negara-negara maju. Udah nggak ada yang dirahsia-rahasiain. Kita mau bikin apa? Kita justru bikin sesuatu yang memang membuat kita kemudian proud as a nation. Saya datang ke DOK ini bukan karena diundang lewat FB, tapi saya di SMS, di telepon, dan saya datang. Buat saya ketemu orang, ketemu teman-teman di sini, saudara-saudara di sini dengan berbagai karakter. Itulah kekuatan saya. Karena di sana ada ikatan. Beda banget dengan ikatan saya di dunia Facebook. Saya Facebook jarang-jarang. Makanya HP ini saya nggak mungkin pakai Facebook. Nggak mungkin gitu. Jadi saya buka Facebook sekedar aja pada saat saya merasa butuh untuk tahu sesuatu. Bila mana butuh? Ketika saya butuh untuk kontak orang dan saya tidak mampu jangkau dengan cepat untuk jumlah yang banyak. Dan juga saya butuh untuk kadang saya share apa yang ada di benak saya. What is in my mind, saya kadang butuh juga untuk sharing. Gitu. Tapi orang respon terserah. Saya jarang apa yang saya sampaikan itu banyak yang komen. Jarang. Karena memang saya jarang juga apa-apa.
Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kita gitu dalam konteks teknologi. Udah deh, kita nggak usah risau dengan berbagai chaos yang ada di dunia maya. Tapi kita coba positioning gitu. Kita di Facebook sebenarnya apa sih, cari teman. Jangan lupa kita harus tatap muka. Kita harus punya chemistry-nya. Itu yang penting gitu. Itu yang kita punya sebagai orang timur, yang kekerabatannya itu nggak main-main gitu. Itu yang harus kita jaga selama ini untuk menjadi kita akan bertahan ke depan sebagai bangsa. Kalau enggak, saya khawatir. Nah, ke pertanyaan Iwan tadi, Subak kita juga hancur lebur ya karena perkembangan teknologi. Sistem irigasi yang dibikin di sistem Subak itu dengan peneleng, dengan berbagai aturan kerama dirubah oleh pemerintah dengan sistem irigasi, dengan semen-semen dan lain sebagainya. Rusak Subak kita. Kemudian diberi bantuan dan lain sebagainya. Tidak dikuatkan di semangat Subak itu seperti apa. Jadi Subak itu dilihat sebagai sebuah organisasi petani yang ngurus sawah, udah. Padahal Subak itu dia terkait dengan Danau Batur. Sekarang apakah ada yang mikirkan Danau Batur itu harusnya dijaga oleh kita semua? Dalam sistem Subak, semua Subak yang di Bali semua connect dengan Danau Batur. Karena Danau Batur itu adalah hulu. Jadi setiap ada panen, ada suwinih yang selalu disampaikan pada Danau Ulun, Danau Batur, Pura. Untuk apa? Agar Pura itu kemudian dengan masyarakatnya jaga nih Danau Batur. Saya petani di pelosok di Jembrane atau di Karangasem, setiap saya panen, saya memberikan suwinih saya ke Ulun Danau Batur. Pesannya adalah ini sebagai imbal balik kepada Anda karena Anda menjaga air saya di Danau Batur. Jaga danau ini, jangan bertani. Karena bertani dengan sistem pemerintah itu meracuni danau. Gunakan suwinih-suwinih itu untuk perekonomian di sana. Karena itu nggak jalan, akhirnya orang masyarakat untuk hidup bertani, kemudian menggunakan pestisida, danau tercemar. Dan kita Nunas Tirta ya tercemar semua, ya kita heboh, kita galau sekarang. Karena secara spiritual kita sudah tercemar banget. Karena sistem Subak kita sudah terganggu banget. Nah ini yang buat saya kemudian penting gitu ya. Sederhananya di doc ini kita ketemu face to face, connecting people, diskusi, mabuk, kelang-keleng, silahkan keluar, tapi itulah ikatan kita gitu. Kalau saya ada masalah, saya telepon di sini, teman di sini udah enak, udah percayanya udah kuat gitu, udah terbangun gitu. Itu yang harus selama ini saya khawatir itu yang dihilangkan gitu. Dan itu terjadi di tingkat paling sederhana di keluarga. Anak-anak sekarang pulang sekolah ya buka tablet kalau dia punya, buka handphone, sibuk sendiri. Lupa dia membangun komunikasi dengan ayah, dengan orang tuanya, karena gadget itu. Masalah pribadi maksudnya? Saya berusaha mengurangi itu di keluarga. Tapi saya dengar banyak terjadi gitu. Jadi ini yang mungkin buat saya penting, menjadi satu diskusi. Ada hal yang sering kita lupakan, tapi itu justru kunci untuk menjawab persoalan kita dan untuk menatap masa depan komunitas Bali atau DOC dan bangsa menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Jadi saya sepakat bahwa ya ditulis kebaikan yang satu, yang kedua kalau memang harus dikomen, kalau tidak harus dikomen segala macam. Dan betul media sosial itu what is in your mind itu adalah justru sebenarnya kalau kita bisa kita jadikan sebagai filter untuk kita berbuat yang lebih baik. Saya sepakat untuk itu. Pak Made, this is great. Saya suka. Bahwasanya bertatap langsung nih ke lebih ada chemistry-nya, sepakat sekali. Bahwasanya kita tidak bisa mengejar ketinggalan kita dengan dunia luar, mungkin betul. Ketika kita berbicara, saya pingin 10 tahun lagi Indonesia kayak Singapura, tapi kita selalu lupa 10 tahun lagi Singapura seperti apa, kan begitu. Tidak apa-apa. Yang ingin kemudian saya sampaikan tadi adalah bagaimana kemajuan teknologi mereka itu kita tidak larut di dalamnya. Itu sebabnya saya tawarkan pemikiran liar saya, kenapa Indonesia nggak punya server? Supaya kita nggak dikontrol, informasi-informasi kita itu di-tap sama mereka karena keahlian teknologi kita. Oke, mungkin tidak menjadi concern kita sebagai bangsa karena ada bangsa lain atau komponen bangsa Indonesia yang berpikiran mungkin dari segi intelijennya, berpikiran dari segi kemudian potensi usahanya. Culture.
Culture sepakat BMD. Saya sepakat betul. Karena kalau nggak salah ikut di Subak Ganggangan ya waktu kita talop itu datang, enggak ya? Dengan Agung Kayon. Oke. Saya mencoba mengilustrasikan begini. Tiang ada komunitas namanya Talof. Talof itu adalah Tabanan Lovers. Di Tabanan Lovers itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan kecilnya. Satunya adalah Siu Aja Liu yang dikoordinir oleh Gus Tulang. Kemudian ada bedah rumah. Kemudian ada donor darah yang artinya emergency, orang perlu darah, kita spread out, kemudian orang datang. Kemudian ada yang untuk dana pendidikan. Yang terakhir adalah yang Subak Ganggangan. Di Subak Ganggangan itu kita coba kembalikan dia menjadi organik murni. Kita tata letaknya, mana ulu segala macam kita buat sedemikian rupa. Ketika acara pertama, mereka yang di sana mengatakan, saya nggak mau tahu urusan kalian. Yang saya mau tahu adalah saya akan melakukan kegiatan saya sendiri. Saya bilang nggak apa-apa. Kita bergerak di networkingnya. Inilah kita pakai networking kita. Sehingga pada acara pertama, banyak sekali kawan-kawan yang di komunitas-komunitas itu datang. Melihat keasliannya, melihat willingness-nya, melihat usahanya, melihat harapannya. Sehingga di saat itu pun orang sepakat untuk membayar hasil panennya 6 bulan lagi. Si petani semangat, sekarang ini lagi panen-panennya. Saya sendiri ikut 1,5 juta untuk membeli padi merah dan padi organik. Sehingga si petani itu sudah yakin produknya terbeli pada saat panen nanti. Di mana linknya Pak Made? Biarkan mereka melakukan aktivitasnya. Tapi kita yang memiliki networking lebih, kita mencari semakin luas sehingga sama-sama nyambung. Culture Pak Made, silakan, bukan masalah itu. Tapi networking tetap harus jalan. Saya sepakat Subak dipertahankan, sepakat untuk orang-orang kita. Tapi what does it mean? Kalau kita punya suatu keunikan, kalau kita punya suatu kebaikan, kalau kita punya seorang gadis yang cantik, but people doesn't know about it. Kenapa tidak kita siarkan kebaikan kita? Kenapa tidak kita siarkan keunikan kita? Pertanyaannya adalah, concern Pak Made betul. Sebab sekarang dengan teknologi hancur Subak itu. Siapa yang salah? Teknologikah yang salah? Apa kita yang tidak bisa membentengi diri kita untuk mempertahankan itu menjadi tetap? Itu yang harusnya kita perbuat. Cari linknya untuk networking, untuk penyebaran, untuk menyiarkan. Kita kasih tahu dulu yang dekat-dekat, sepakat. Misalnya Ganggangan kita kasih, misalnya Geluntung kasih tahu dulu. Nyamon-nyamon itu kita siarkan di Tabanan, kita siarkan dulu. Kemudian kita bawa keluar sampai teman-teman yang Kayon yang dari Norwegia, Swedia, Berlin itu ikut datang membeli, hasilnya disumbangkan lagi. Itu karena networking yang ada. Artinya begini, pakailah dia sebagai enticement. Tapi idealisme terhadap sesuatu itu tidak boleh luntur. Kalau sampai luntur ya kitanya yang salah, bukan teknologinya yang salah, bukan orang luarnya. Tapi faktanya bahwa semua orang luar lebih demen ngigel Bali, mempelajari orang Bali itu orang luar, bukan orang kita sebenarnya. Jadi saya lebih cenderung kalau kesana poinnya, kita gugah orang-orang kita sendiri. Lu kalau mau mempertahankan Subak, ayo dong berbuat sesuatu. Kalau lu gak berbuat, saya capek. Ngomong tok percuma. Harus masif gerakan ini. Untuk membuat masif, salah satu caranya adalah dunia maya ini. Dengan mengabarkan Subak itu apa, nilai historinya itu di mana. Nah, mungkin di sana yang mencoba untuk melingkan saja. Tapi saya sepakat dengan Pak Made, sangat sepakat bahwa itu harus dipertahankan, ini harus dipertahankan. Yang mencoba untuk kemudian melingkannya kepada dunia luar supaya mereka juga ikut. Bisa jadi kita pakai begini, mereka aja concern, masa kita nggak concern, bisa jadi begitu kan nanti kan, anunya, konteksnya. Dok ini adalah connecting people and sharing. Jadi Nokia lah, tanpa Facebook, karena nambah sharing. Jadi kan pertemuannya begini, selalu setiap pertemuan kita yang dimulai dari kondisi yang tidak nyaman, kemudian nyaman dan akan susah dihentikan. Biasanya kan setelah jam 11 malam susah dihentikan. Karena ada sering pagi. Semua.
Tapi intinya begini, kita sering bertemu, kita pertemukan lah. Misalnya di sini ada Pak Iwan, orang yang bergerak di bagaimana membela Sumba dengan sistemnya sehingga kemudian UNESCO mengakui. Di sini Pak Heri, walaupun dia presiden direktur sebuah jaringan hotel besar, tapi dia adalah seorang insinyur irigasi. Kan, tapi karena beliau adalah seorang yang punya jaringan kuat, insinyur irigasinya lebih hebat dibanding cuma tamatan insinyur irigasi kan gitu. Nah, itu fungsinya kita di sini. Jadi selalu pertemuan kita di sini bukan pertemuan yang terakhir. Kita selalu menjadikan ini pertemuan yang pertama sehingga banyak hal yang bisa kita pertemukan lagi untuk sebuah kegiatan besar. Tapi ini untuk satu pertanyaan diskusi terakhir dari kita, karena kita akan minta pendapatnya dari Pak Rake juga. Rake Wirawan juga orang Tabanan, tinggalnya di Bajra juga. Nah gini Pak Heri, apa namanya? Saya ikuti kegiatan Pak Heri di Talo. Kebetulan dari dulu itu teman, gue kayak juga teman. Masukan saya, kebetulan rumah saya di tengah sawah Pak Heri. Di tengah sawah, ya tahu lah keluh kesah petani itu gimana. Begini, masukan saya dengar ikuti gimana kegiatan di Ganggangan itu bagus. Cuman yang saya keluhkan, tadi pagi saya ngobrol dengan petani. Yang mereka keluhkan itu sebenarnya adalah air dan harga pasokan. Itu aja sebenarnya. Mau di semen kayak di beton kayak mau apa kayak, yang penting air mengalir. Nah kebetulan kemarin saya ngobrol dengan ibu yang aktif itu, dia mengamati nih air ini Tabanan ini kan air yang nggak murah sekali. Kalau air sudah diutak-atik, ya dampaknya banyak sekali. Ada peternak, perikanan, ada sawah, dan lain-lain. Nah sekarang orang balik ke ke ternak babi, airnya air tercemar, kadang-kadang air disedot. Nah itu sebenarnya air sebenarnya. Artinya ketersediaan air apa distribusi air? Bukan ketersediaan sudah mulai diutak-atik. Nah, air sudah melimpah, dia sudah mengamati itu dari hulu dia turun. Sebenarnya air cukup, cuma nah ini mungkin Pak Eri bisa telusuri itu di mana mampatnya sengaja dimampatkan atau diapain itu. Petani tahu itu. Diapain air melimpah, cuman petani kan nggak tahu sering diapain. Nah, itu fungsinya dulu Tabanan itu kan masalah sebenarnya airnya ini yang tahu arahnya kemana nih? Ya, Laga Tunjung kayaknya ini arahnya. ya kan Tunjung rumah saya. Di situ. Nah di situ kan sudah ada sungai besar. Nah di sana sudah mulai kedua di sumber air petani kurang air. Nah kembali ke topik sekarang Pak Eri. Kebetulan ini saya aktif di media sama Iwan dan sekarang sama Miro. Nah ini apakah IT ini nanti teknologi informasi ini akan menggeser? Sekarang kan mulai orang aktif membaca berita maupun share apapun, mau seperti masalah pribadi ada apapun itu aktif mereka di sosial media. Menurut pandangan Pak Eri, mungkin sering keluar, pusat juga, sering ngobrol, apakah itu nanti bisa menggeser? Sekarang aja orang sudah malas baca koran, baca majalah. Nah sekarang kan orang sudah punya gadget itu, mau cari informasi, mau interaksi. Nah ini sudah praktis dan murah lagi. Apakah nanti akan menggeser dunia cetak mencetak gitu? Nah itu. Kemudian kami melihat media bersama Iwan dan Bila dan yang lain, apa ke depan itu teknologi informasi yang semakin cepat, murah, dan praktis, apakah itu menggeser nanti dunia cetak mencetak seperti koran atau buku. Dan ketiga, Pak Eri, kayaknya Pak Eri ini banyak sekali tahu tentang dunia intelijen. Kayaknya seperti itu. Nah dan otomatis itu Pak Eri mengamati media, dapat informasi banyak. Mas kan sering ribut-ribut, kita goncang oleh informasi maupun kebocoran
rahasia negara misalnya, atau sengaja dibocorkan, atau sekarang aja kan sudah mulai ada istilah cyber army itu Pak. Cyber army ini ya, pasukan cyber untuk ya membuat informasi gimana gitu. Iya, betul. Ya sengaja ini pasukan cyber ini. Nah itu sudah semakin kencang ini, dan itu kan ikutan dari teknologi informasi, dan itu banyak orang mendapat manfaat dari situ, membuat pencitraan kayak informasi. Nah itu kan cara-cara intelijen itu sebenarnya kan seperti itu kira-kira. Mungkin. Ya. Nah bagaimana sepengetahuan Pak Edi itu masukan dan pertanyaan dari saya. Yang pertama Nika mengenai Telaga Tunjung. Ketika itu ribut, Taiwan, Tiang mencoba untuk masuk. Tiang selalu mencoba apa yang menjadi permasalahan di kota lahir. Sebenarnya Tiang lahir di Embang, di tempat ibu, tapi aslinya Tabanan. Ketika yang terjadi di Tabanan, Tiang coba untuk mencari tahu, Telaga Tunjung itu memang purpose-nya dibangun untuk pengairan air dari Pasar dan Badung, bukan untuk pertanian. Itu fakta. Terjadi pada saat sosialisasi dikatakanlah supaya kita tidak kekurangan air. Nah inilah yang terjadi. Jangan menyalahkan sesuatu ide yang sebenarnya memang sudah betul, tapi penyampaiannya yang salah. Untuk itulah melalui orang Bali yang namanya Jero Wace ini kita komporin. Dibangunlah sekarang dan murni untuk pengairan yang ada di Lambok itu. Gitu. Ini yang sekarang terjadi. Permasalahan muncul, harus menggeser 2 kuburan dan 1 pura dalam. Dikembalikanlah tugas itu kepada Tiang. Tiang bilang Tiang siap melaksanakan untuk menyampaikan, tapi kan tidak semudah itu. Masyarakat 3/4 mau 1/4 enak aja kuburannya kuburan kita. Nah, kayak begitu kan. Tapi dalam konsep nak Bali kan saya ada di Matanem, Makejang nak Maben. Ya, toh juga melingih di Rong 3 segala macam gitu ya. Nah, kalau ngomong masalah ketersediaan air, yang sebenarnya sepakat sekali buat dam lampu itu untuk air, jangan lagi untuk kemudian PDAM. Karena Telaga Tunjung memang untuk PDAM dibuatnya. Kenapa di Tabanan? Ya karena memang Tabanan sumber air. Itu yang mengenai ketersediaan air. Tapi yang sedang Raga, nanti kita aktif juga ya di Talof segala macam. Karena memang banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan. Kita mulai dari komunitas yang kecil, dan itu pun Talok itu besarnya ya karena media sosial, ya. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi itu? Media cetak. Mari kita sepakati media cetak akan tergusur. Titian sedang ngajak Raga mungkin ketinggalan mereka. Kenapa? Dulu orang berpikiran media cetak lebih bagus karena ada yang disimpan, karena ada filenya. Tapi sekarang kan ada file iCloud. Disimpannya katanya di awang-awang. Tapi kapanpun diambil bisa. Kalau disimpan sekarang di gudang ya lapuk segala macam. Karena tidak memakai teknologi, sekarang sudah ada. Sekarang ada bisnis penyimpanan data-data dokumen. Atau data script segala macam ada tuh. Memang dia punya satu gudang physically untuk menyimpan, tapi dia tetap simpan di iCloud juga sebagai backup. Ketika diminta, diambil file itu di print. Ini loh file Anda. Dia mengajak akan ketinggalan. Tiang mohon maaf nih, sekarang aja Tiang jarang sekali baca koran kecuali dalam pesawat. Dalam pesawat dia terpaksa Tiang baca koran. Kalau enggak ya media online saja. Ini saya ingin kirim seluruh Bali, klik, buka. Hanya untuk menambah wawasan saja. Dan ternyata lebih cepat, lebih efisien. Oke? Jadi ya suatu saat dia pasti akan ketinggalan. Tentunya kecuali konsep bisnisnya begini, biarkan semua ke dunia maya, biarkan semua ke dunia digital, saya menjadi yang vintage, saya menjadi yang unik, saya menjadi yang antik, gitu misalnya. Media cetak bisa jadi, tergantung sekarang brandingnya, positioningnya bagaimana segala macam. Yang ketiga mengenai dunia intelijen, sebenarnya dunia intelijen itu bukan dunia yang unik. Mentimpa lebih itu seolah-olah Raga dari intelijen sebenarnya, tapi karena teman saja yang banyak. Ketika ada suatu isu segala macam ya seperti mengenai dam lampu itu kan karena adik kelas menjadi kepala badan sekarang.
kepala badan Ketut Jayade yang dari Karangasem itu sekarang menjadi kepala badan untuk pengairan ini. Kemudian mencari saya setelah dengan Pak Jirwace segala macam, kita bilang pokoknya gue pengen jadi airi sekarang. Pedalam sama ton di Tamun Titi nggak dapat air, mati mereka. Telaga Tunjung aja di lingkungannya nggak dapat kok, karena memang bukan untuk pengairan Telaga Tunjung itu, untuk PDAM dan pemancingan pariwisata, mancing. Kadang-kadang Thomas sama Mitra masih kan menjanji ya tunangannya kan Telaga Tunjung kan. Oke, Raga, terima kasih. Ini yang bagusnya Dok bisa bertemu dengan teman-teman dengan senior-senior, tapi kita bisa lanjutkan. Saya mohon maaf sekali, sebenarnya kita bisa lebih casual, lebih liar, tapi saya harus ketemu karena baru tadi mendarat harus ketemu anak istri dulu. Nikah lebih penting kan yang terdekat kan, Niki kan bisa kan jangan ketemu kan. Ya, kalau Pak Heri punya tugas sharing di sini 1 jam sudah lebih lewat, tapi sharing berikutnya pada keluarga juga harus berbagi tubuhnya Pak Heri. Tapi mari kita tepuk tangan buat Pak Heri hari ini dan sudah bersedia hadir di diskusi amburadul ini.